Hello everyone, halo semua warga Basing. Welcome to this video as your new podcaster here. Halo, nama aku Septeriko, atau kalian bisa panggil aku Riko. Ya, so today we were gonna have some fun talk sama Basing students, of course, yang juga mereka ini bergabung di HM Basing. Ya, dan hari ini kita akan eh, ngomongin tentang mereka aku kuliah gitu ya, dan mungkin perkuliahan as a whole di lingkungan Basing gitu ya. Mungkin dari kira-kira dari mereka itu ngatur kegiatan satu dengan kegiatan lainnya tuh gimana ya. Oke, mungkin langsung aja. Pertama-tama bisa perkenalan mbak-mbak sekalian. Hai guys, perkenalkan nama aku Lubi, aku dari Bahasa Asing Terapan Angkatan 24. Selamat kenal. Hai semuanya, kenalin aku Maura dari Basing Angkatan 24 dari penjurusan Bahasa Inggris. Salam kenal. Hai semuanya, kenalin nama aku Sarah, aku juga dari Prodi Bahasa Asing Terapan, Angkatan 24. Aku dari konsentrasi Jepang, salam kenal. Oke, mungkin langsung aja. Let's dig into the very first question. Mungkin pas pertama kali nih nginjekin di dunia perkuliahan, mungkin specifically di Basing gitu ya, itu sebagai college student, apa sih yang bikin culture shock gitu deh, mungkin dibandingkan dengan sekolah-sekolah wajib sebelumnya kayak SMA, SMP, SD gitu. Itu apa sih? Oke, mungkin aku bakal mulai ya dari pertanyaan pertama. Aku itu kebetulan warlock, jadi aku bukan anak rantau dan lain sebagainya. Jadi jujur struggle atau culture shock aku waktu pindah, maksudnya transisi dari sekolah ke perkuliahan, itu bukan di masalah kayak apa-apa harus sendiri, apa-apa harus mandiri gitu, enggak ya. Karena dari yang aku suka dengar teman-temanku atau orang-orang di sekitarku, struggle-nya tuh biasanya karena mereka anak rantau, mereka harus serba mandiri. Cuman karena aku bukan anak rantau, jujur culture shock-nya lebih ke jadwal sih. Karena waktu di SMA itu kan rata-rata anak SMA di Indo tuh bangun pagi banget kan, karena biasanya sekolahnya mulai jam 7 pagi, sekitar 7 sampai setengah 8. Nah karena dulu FYI guys, too much information sih, aku tuh SMA-nya jauh dari rumah karena aku pindahan, jadi butuh waktu lama banget buat PP, jadi aku harus bangun pagi banget buat siap-siap sekolah. Cuman sekarang kalau pas kuliah, culture shocknya itu adalah jujur personally speaking, kuliah tuh sesantai itu. Kayak jadwalnya tuh fleksibel banget, walaupun kadang bisa kayak loncat-loncat gitu dan kadang breaknya bisa lama banget. Tapi jujur kalau misal ngebandingin sama waktu sekolah itu santai banget. Karena kalau sekolah kita kan full time ya, dari pagi sampai sore. Tapi kalau kuliah tuh bisa mulainya dari siang, bisa bahkan mulainya start sore, terus bahkan pulangnya pun kadang bisa cuma satu matkul terus balik gitu. Jadi menurut aku kuliah tuh jadwalnya se-fleksibel dan sesantai itu sih. Itu yang culture shock dari aku. Oke. Gue juga ngomongin tentang awal-awal perkuliahan gitu ya, as a maba gitu. Pasti mereka tuh ataupun kalian juga di awal-awal kuliah tuh mau cari pengalaman gitu, cari biar nggak kuper-kuper banget gitu, nggak jadi kupu-kupu. Satunya kan lewat organisasi gitu ya. Tapi kadang yang kita bayangin tuh tentang organisasi itu beda banget pas udah masuk gitu. Mungkin dulu gitu sebelum masuk organisasi ini, bayangan kalian tentang dunia organisasi itu gimana sih, dan realitanya setelah masuk itu gimana? Kalau dari aku sendiri tuh pertama kali sebelum masuk dunia organisasi tuh kayak ya udah kuliah pulang gitu aja. Terus setelah aku join organisasi tuh kayak bayangan pertama aku tuh kayak oh my god, kayaknya bakal berat deh ya. Ternyata setelah dijalanin kayak nggak seberat itu, meskipun tetap ada obstacle-nya. Tapi kayak setelah join organisasi juga ngatur waktunya itu juga lebih agak sulit karena kan kita ada tambahan kegiatan ya, dan juga apa ya, kalau dibilang capek pasti capek, semua orang pasti capek, dan kalau dibilang fun juga fun. Jadi kayak
kita dapat funnya, kita juga dapat capeknya gitu loh, nggak cuma dapat capeknya tapi kita dapat funnya gitu sih. Tapi emang ya jujur pas mau daftar organisasi itu pasti ada aja anxiety-nya tersendiri gitu ya, kayak apalagi kita sebagai mahasiswa itu harus pertahanin nilai, pertahanin IPK gitu. Nah kan ada tuh kayak stigma yang bilang kalau once you get in ke organisasi gitu IPK tuh bakal turun. Nah, mungkin menurut kalian apakah stigma itu dapat dibenarkan dan mungkin sosok apa sih realitanya ngimbangin antara akademik dan organisasi ya? Mungkin bisa dari Kak Maura dan Upi gitu ya, yang emang dari kabinet sebelumnya udah bergabung gitu di HM Basi. Kalau menurut aku pribadi itu tergantung ke diri sendiri, balik lagi ke diri sendiri, karena dibilang masuk organisasi bikin IPK turun itu ya semisal kamu join tapi kamu juga gak mengimbangi dengan belajar, ya pasti turun. Tapi kalau misalnya kamu join dan kamu masih ingat dengan tujuan awal kamu buat kuliah adalah belajar, ya menurut aku pastinya gak akan turun, mungkin bahkan bisa naik atau hanya stagnan aja gitu. Jadi balik ke diri sendiri, apakah kalian memprioritaskan organisasi atau dunia perkuliahan kalian, gitu sih. Betul banget. Karena kalau melihat dari rekan-rekan aku, teman-teman aku yang lain, nggak cuman yang berkecimpung di dunia himpunan atau dunia perkuliahan. Kuliah kan pasti penting karena niat awal kita kuliah kan untuk mencari ilmu kan, bukan untuk mencari muka, bukan untuk join ke organisasi tersebut. Nah, kalau aku lihat dari teman-temanku tuh ada yang join himpunan, ada yang join BEM, terus ada yang masih join kepanitiaan lain, tapi itu IPK-nya masih tetap bagus. Itu tuh kayak semua tergantung seperti apa yang disampaikan orang, semua itu tergantung dari diri sendiri. Karena kalau misalnya kita udah memutuskan untuk join suatu himpunan atau kepanitiaan atau organisasi, itu kan berarti kayak kita udah set ke diri kita sendiri, kayak apa namanya, kita harus bisa manage waktu kita dengan sebaik mungkin gitu kan. Dan apa namanya, kalau misalnya mereka udah memutuskan untuk join itu, berarti mereka juga harus sudah memiliki keputusan untuk tetap fokus sama perkuliahannya gitu. Yes, ya. Aku juga mau nambahin kalau sebenarnya ada orang yang bilang join organisasi IPK auto turun, itu kayak doesn't make any sense sih, karena balik lagi pasti balik ke personal kita masing-masing. Kita bisa ngolah waktu kita atau enggak, kita bisa ngolah gimana caranya supaya dua-duanya bisa tetap stabil atau enggak, karena you can still be unstable even without joining organization. Jadi menurut aku join atau enggaknya ke organisasi itu enggak ngaruh sih, balik lagi ke diri kita sendiri. Oke. Berarti kuncinya emang di gimana kita mainin peran ya, kayak dari kita tuh gimana gitu ya. Nah, kalau kita mahasiswa ya tetap ada tugas itu, terus tambahan juga dari organisasi itu harus bisa ngatur gitu ya. Nah, gak mau dong ya organisasi jalan, terus kuliahnya tapi harus aman gitu ya, tapi kitanya malah burn out atau stres sendiri. Mungkin gimana sih cara kalian gitu, misal ngebagi waktu antara rapat, dunia akademis gitu ya, kuliah, sama buat waktu kalian sendiri gitu, biar gak stres. Kalau aku sih malah waktunya dengan, kalau misalnya nih aku ada waktu senggang yang benar-benar senggang, itu bisa buat diri aku sendiri atau melakukan hal lain yang hubungannya dengan pribadi aku, itu jelas aku akan gunakan dengan sebaik mungkin, karena itu kesempatan emas ya untuk istirahat. Karena sebagai mahasiswa yang udah join organisasi dan ada perkuliahan juga, itu tuh apa namanya, waktu senggang itu sebuah hal yang paling wow, jarang buat didapetin. Dan apa namanya, kalau misalnya aku ada waktu senggang itu biasanya aku buat tidur. Kalau misalnya memang lagi burn out banget, itu aku benar-benar kayak udah aku tinggalin dulu semuanya, aku tidur. Jadi pas aku bangun seenggaknya udah agak fresh gitu. Jadi kuncinya apa guys? Tidur. Betul, istirahat juga penting sih.
Kayak menarik banget sih ya. Jadi kuliah tuh emang tetap aja tempatnya buat belajar gitu. Tapi nggak melulu harus di kelas gitu. Yang bilang ilmu di kelas itu nggak cukup untuk kita siap menghadapi dunia luar gitu bahasanya lah ya. Nah, lewat dinamika organisasi dan kehidupan kampus yang udah kalian lewatin gitu, menurut kalian soft skill atau hal penting apa sih yang krusial atau penting gitu ya, tapi kita nggak bisa dapetin hal itu kalau cuma di kelas aja? Kalau itu eh, kalau dari aku sendiri, I think what's really crucial tapi simple at the same time itu you need to learn how to socialize, guys. Karena I feel like they don't teach how to socialize in class. Jadi kamu harus benar-benar bisa mandiri, apalagi kalau misal orang-orang yang sulit banget buat berinteraksi. Especially aku juga awalnya kayak gitu. I was so hard to socialize, guys, at first. Tapi aku tahu kalau di lingkungan kampus tuh I can't survive on my own. Jadi mau gak mau harus punya teman banyak, harus punya kenalan banyak supaya kita juga sehari-hari itu di kampus lebih nyaman, lebih enak aja ngejalaninnya. Dan menurut aku kenapa itu penting? Karena mau gak mau kita tuh tetap bakal ketemu orang-orang baru selama kita kuliah. Selama 4 tahun kita nempuh kuliah tuh pasti bakal ketemu orang-orang baru. Dan kalau misalnya kita nggak punya great social skill, I don't think you can survive sih. Soalnya pasti kita bakalan mulai kerja, terus kayak misal magang nanti kita bakal ketemu new environment dari luar. Dan kalau kamu nggak bisa beradaptasi dengan cepat, terus nggak bisa bersosialisasi dengan baik, itu bakal fatal banget. Kalau misal di kelas, the reason why I said that they don't teach you how to socialize in class itu because kalau di dalam kelas of course you only meet the person you already knew, dan kayak kalian bakal stuck terus di zona nyaman karena orang-orangnya itu aja dan pasti kalian udah pernah kenal. Cuman kalau misal kayak aku mau rasa malu itu kan join organisasi, otomatis kita bakal ketemu lebih banyak orang dengan lingkup yang lebih luas. That's why we have to learn how to socialize really well, karena itu krusial banget, apalagi orang-orang yang join organisasi atau organisasi apapun lah, itu nggak perlu di prodi doang ya, eksternal juga bisa, itu butuh banget social skill. Jadi menurutku soft skill yang penting tapi sadly kita nggak bisa dapat di kelas itu sih, how to socialize. Menarik banget sih ya, emang kita tuh kalau nggak harus dapat ilmu tuh di kelas aja ya. Oke, mungkin itu that's all, kita udah di penghujung obrolan nih ya. Seru banget sih, dan of course that really insightful. Kesimpulan yang bisa kita ambil ya hari ini itu mahasiswa itu bukan cuma soal kejar nilai di kelas, tapi bisa juga di luar itu. Dan juga kita harus dengan join di organisasi ataupun kegiatan lainnya itu harus minta itu juga ngebagi waktu, jaga kesehatan mental, dan berani gitu ke luar kelas gitu ya. Yang pastinya skill itu tuh bakal berguna banget untuk di kehidupan kita as a mahasiswa ataupun nanti pas kerja. Oke, makasih banyak buat teman-teman semua ya yang udah mau sharing dan buka-bukaan hari ini tentang dengan pengalaman kalian. Buat kalian yang lagi nonton nih ya, ingat organisasi itu buat wadah kalian untuk bertumbuh, bukan tempat untuk bukan bikin untuk kuliah kamu itu runtuh gitu. Jadi balance is the key. Oke, di sini aku as your new podcaster here izin undur diri. Maaf kalau ada salah kata. Bye bye.